Saudara sekalian, ada pepatah dari bahasa Latin dari satu orang namanya Thomas Hobbes. Ini adalah seorang pemikir penting dari Inggris, kira-kira 500 tahun yang lalu. Dia mengatakan satu istilah dalam bahasa Latin, yaitu Homo homini lupus. Wah, apa artinya? Artinya adalah manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Kok bisa? Manusia harusnya bisa hidup damai, bisa hidup berdampingan. Tapi kenapa bisa ada manusia jadi serigala bagi manusia lain? Nah, selain Thomas Hobbes, ada seorang pemikir Prancis, ahli matematika, ahli teologi, ahli filsafat, ahli sains, namanya adalah Blaise Pascal. Pascal mengatakan, manusia tinggal di dunia yang bagaikan kandang, lalu di dalamnya manusia saling memakan satu dengan lain. Ini bikin kita tidak bisa tenang hidup di dalam dunia. Binatang bisa membunuh manusia, alam bisa membunuh manusia, bencana bisa mematikan manusia, tapi satu manusia menjadi ancaman besar sekali bagi manusia lain. Di dalam zaman sebelum masuk ke dalam abad 20, ada seorang bernama Pangeran Leopold II. Dia membunuh sampai mungkin hampir 20 juta orang-orang kulit hitam di Afrika. Belasan juta orang-orang Afrika jadi korban. Dia tebas tangan dari orang-orang Afrika yang melawan dia. Semua diperbudak dan mungkin 20 juta orang Afrika mati di tangan dia. Di tahun 45, seorang bernama Hitler dijatuhi serangan oleh Rusia. Akhirnya dia sembunyi di rumahnya lalu dia bunuh diri. Hitler itu siapa? Dia adalah mastermind, pikiran di balik pembantaian 6 juta manusia. Ini masih terus berlanjut. Ada rezim dari seorang jahat bernama Pol Pot yang mematikan begitu banyak orang Kamboja. Puluhan juta orang mati di bawah rezim ini. Manusia kalau mau jahat sama manusia lain, jahatnya bukan main. Orang bisa bunuh orang lain, orang bisa tebas orang lain, orang bisa matikan orang lain, orang bisa hancurkan hidup orang lain demi diri sendiri. Maka kalau kita lihat tema ini, mengapa manusia khawatir? Jawabannya adalah karena manusia lain jadi ancaman bagi manusia. Saya tidak bisa hidup tenang karena orang lain jadi ancaman bagi saya. Dan celakanya, saya juga jadi ancaman bagi orang lain. Kita mungkin bukan Hitler, kita mungkin bukan Pol Pot, kita mungkin bukan Raja Leopold yang kedua, tapi kita bisa jadi ancaman bagi orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak suami jadi ancaman bagi istri? Berapa banyak orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Berapa banyak anak jadi korban dari orang tua? Berapa banyak orang pernikahan hancur karena orang tidak setia dalam pernikahan? Berapa banyak anak jadi korban dari pelecehan seksual dari guru? Berapa banyak orang sudah jadi korban dari perkosaan dari orang lain? Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan orang-orang jahat. Maka kita jadi ketakutan. Saya khawatir tinggal di dunia. Banyak orang tua khawatir nanti anakku tinggal di mana. Nanti kalau saya lepas, adakah dia bisa hidup baik? Saya pernah harus menghibur satu orang yang sedih sekali karena anaknya jadi korban dipukul sama 5 orang temannya lain, dikeroyok sampai harus masuk rumah sakit. Dia mengatakan, saya takut dunia ini jadi tempat yang mengerikan untuk anak saya. Saya mau lepas anak saya kemana? Dia mau pergi sekolah di tempat yang jauh. Siapa bisa menjamin keamanannya? Wah, dunia ini sudah begitu rusak, tapi banyak orang Kristen tidak peduli. Banyak orang Kristen cuma pikir masalahnya sendiri. Oh, aku ada masalah, aku ada kekhawatiran, aku ada isu, aku ada problem. Lalu kita anggap problem kita sudah paling besar. Sejak kapan ya orang Kristen jadi egois seperti ini? Kalau gereja atau lagu-lagu Kristen atau semua pengajaran Kristen tidak mengajar orang Kristen untuk rela berkorban bagi orang lain, maka agama Kristen jadi agama lemah. Agama Kristen jadi agama pincang. Agama Kristen jadi agama yang tidak ada guna ada di negara ini. Karena yang diberitakan selalu tentang diri. Aku perlu Tuhan karena aku sengsara. Oh Tuhan tolonglah aku. Semua tentang saya. Itu tidak benar. Orang Kristen mulai mesti pikir mengkhawatirkan orang lain. Anak kecil cuma khawatir dirinya tidak dapat kesenangan. Tapi orang dewasa mulai memikirkan dan khawatir terhadap anaknya. Saudara, jangan jadi orang yang kanak-kanak rohaninya. Jadilah orang yang dewasa rohaninya, yang mulai berpikir, Tuhan, saya rindu ada tempat yang baik. Karena banyak orang mulai bertobat, hidup suci, dan tidak dikuasai oleh dosa.
Sebab dosa bukan cuma merusak satu orang, tapi dosa menyebabkan orang itu merusak orang lain lagi. Saya pertama kali sadar kejahatan bisa masuk ke dalam dunia pendidikan waktu ada satu guru olahraga di sekolah saya tiba-tiba tidak ada lagi di sekolah, tidak pernah datang mengajar, tidak pernah muncul di sekolah. Saya tanya kenapa, tidak ada yang beritahu, cuma dikatakan oh gurunya sudah tidak di sini lagi. Kemudian ketika saya sudah SMP, baru mama saya beritahu, guru olahragamu waktu kamu SD dipecat. Kenapa dipecat? Karena dia melecehkan anak-anak secara seksual. Waduh, ini bikin saya kaget. Hampir saya bisa jadi korban dari orang seperti ini. Ngeri. Dunia penuh orang jahat, dunia penuh dengan orang berdosa. Lalu kita mau tanya, Tuhan, bagaimana ini bisa berubah? Tidak ada kemungkinan berubah kecuali orang Kristen bertobat lalu menjadi orang yang hidupnya suci. Tidak ada harapan bagi dunia kecuali orang Kristen hidupnya beda dengan orang-orang jahat di dunia. Tapi kalau orang Kristen pun lakukan dosa yang sama, maka ada harapan apa di dunia ini? Maka itu sebabnya saya ingin malam ini kita pikir baik-baik, bagaimana dengan hidup saya? Apakah hidup saya membuat orang lain khawatir? Apakah hidup saya membuat orang lain sengsara? Apakah saya ada bikin orang lain lebih baik? Atau saya ada bikin orang lain lebih buruk? Apakah orang di sekeliling saudara akan mengatakan, saya harap orang ini mati supaya saya hidupnya senang? Jika saudara cuma jadi ancaman bagi orang lain, saudara tidak ada gunanya hidup. Kalau orang Kristen cuma tahu menyiksa orang lain, menindas orang lain, engkau tidak ada guna hidup. Lebih baik minta ke Tuhan, Tuhan matikan saya, karena saya ada di dalam dunia cuma bikin hancur orang lain. Nah inilah sebabnya Alkitab berbicara dengan jelas apa yang jadi problem di dunia. Ilmu pengetahuan tidak bisa jawab, dunia pendidikan tidak bisa jawab, kecuali itu dunia pendidikan dari agama Kristen. Orang cuma tahu, oh ada problem di dunia karena kurang meratanya ekonomi. Ada problem di dunia, oh karena kurang pendidikan. Ada problem di dunia, oh karena kurang banyak orang pintar. Ayo kita tambah orang pintar. Ayo kita tambah pemerataan ekonomi. Ayo pilih presiden yang baik. Ayo pilih politikus yang baik, supaya kehidupan kita lebih baik. Adakah ini berubah? Tidak. Keadaan dunia tetap sama rusaknya, tetap sama kacaunya, tetap sama goncangnya. Kalau begitu, apa yang jadi permasalahan di dunia? Hanya kitab suci yang memberikan penjelasan yang sangat akurat. Masalah di dunia adalah dosa. Masalahmu dan masalah saya adalah kita orang berdosa. Kemarin di dalam khotbah bagi anak remaja, saya ingatkan anak remaja, masalahmu bukan karena kamu belum punya pacar, bukan karena kamu tidak cukup uang, bukan karena kamu hidupnya sengsara. Masalahmu adalah kamu dikuasai oleh dosa. Saya dikuasai oleh dosa. Kita semua dikuasai oleh dosa. Dan dosa adalah lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Kitab suci mengatakan di dalam dosa ada kuasa perbudakan. Ini dicatat di dalam Roma pasal yang ke-6. Di dalam Roma pasal ke-6, Paulus mengatakan orang harus jadi budak. Entah dia jadi budak dari dosa yang membelenggu dia, atau dia bebas dari dosa, kembali ke Tuhan, bertobat, dan dia menjadi hamba dari Kristus. Engkau mau jadi hamba Kristus atau hamba dosa? Mau menyembah dosa atau menyembah Tuhan? Jika kita melawan Tuhan dan kita berdosa, kita adalah hamba dosa. Di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus mengatakan, saya akan menyatakan kebenaran kepada kamu, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Wah, pemimpin Yahudi mengatakan, kami ini orang Yahudi, kami ini orang bebas. Kenapa engkau mengatakan kamu akan bebaskan kami? Kami sudah bebas, kami tidak dibelenggu siapapun. Tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat tajam. Yesus Kristus mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Apakah engkau berbuat dosa? Engkau adalah hamba dosa saat ini. Adakah engkau berbuat dosa? Engkau adalah taklukan. Engkau adalah orang yang dicengkram. Engkau adalah orang yang dihancurkan oleh kuasa dosa. Mari pikirkan hal ini. Hai orang-orang yang harusnya jadi milik Tuhan. Apakah engkau pendosa? Jika engkau pendosa, mengapa masih terus berdosa? Banyak orang hadir di sini tanpa mengingat bahwa Tuhan lihat dosa-dosa kita. Kadang-kadang saya sedih melihat orang Kristen tidak terlalu banyak menyinggung dosa. Kalau di dalam kitab suci penuh dengan peringatan dari Tuhan tentang dosa.
Di dalam kitab Kejadian, peringatan tentang dosa begitu banyak. Di dalam kitab Taurat, ratusan peringatan tentang dosa begitu banyak diberikan. Di dalam kitab Nabi-Nabi, hampir seluruh bagian dari kitab Nabi-Nabi menegur tentang dosa. Di dalam Injil, Yesus bahkan memulai pelayanan dengan mengatakan, bertobatlah kamu. Yesus mengingatkan bahwa kita ada dosa. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kita semua orang berdosa, dan hanya Yesus, anak domba Allah, dialah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi Alkitab banyak menyinggung dosa, tapi di gereja, nah ini jadi krisis bagi gereja. Gereja tidak lagi menyinggung dosa. Banyak lagu-lagu Kristen tidak lagi menyinggung dosa. Banyak orang-orang berkhotbah tidak lagi singgung dosa. Saya bersyukur karena tempat ini didirikan oleh pendeta almarhum Bigman Sirait, seorang yang saya percaya sangat dipakai Tuhan untuk menegur dosa. Tapi banyak pendeta tidak lakukan ini. Pendeta cuma memberikan penghiburan. Kamu semua orang spesial. Kamu orang yang dicintai Tuhan. Kamu biji matanya Tuhan. Tuhan sayang kamu. Tapi tidak lagi menegur dosa. Coba lihat puji-pujian Kristen yang paling populer. Semua tentang penghiburan bagi saya yang sulit. Tuhan sayang saya, Tuhan cinta saya, tapi tidak ada lagi peneguran akan dosa. Di mana lagu-lagu yang mengatakan, maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau melayani Tuhan? Dalam darahnya ada kuasa. Ada kuasa yang menghancurkan dosa. Lagu seperti ini sudah jarang dinyanyikan. Karena itu orang Kristen tidak lagi dididik untuk peka terhadap dosa. Hati-hati, mungkin kau salah satu orang Kristen seperti itu. Mungkin gerejamu gereja seperti ini. Gereja yang sudah disusupi oleh setan, yang cuma memberitakan ajaran-ajaran menyenangkan, tapi tidak lagi menegur dosa. Kalau dosa tidak lagi ditegur, kalau orang tidak lagi diingatkan bahwa dia orang berdosa, maka yang berkhotbah beda pesannya dengan Alkitab. Karena Alkitab penuh dengan peneguran dosa. Tapi hamba Tuhan yang cuma memberikan hiburan, akhirnya membuat jemaat tidak ingat kalau mereka orang berdosa. Banyak orang cuma tahu aku orang yang susah, aku orang yang menderita, tapi lupa kalau dia orang berdosa. Kalau dengar tema, mengapa manusia khawatir, langsung berpikir, oh iya, khawatir karena tidak ada jaminan, tidak ada orang sayang saya dibenci orang tua saya tidak baik sama saya, temanku tidak baik sama saya, guruku tidak baik sama saya. Kita selalu main mental victim, menjadi korban. Aku korban, aku adalah orang yang ditindas, aku adalah orang sengsara. Jangan cuma ingat itu. Jangan lupa engkau juga orang berdosa. Orang lain bikin kau sengsara, jangan lupa engkau pun bikin orang lain sengsara karena engkau orang berdosa. Jangan lupa lihat dirimu sebagai orang berdosa. Sebab jika engkau tidak lihat dirimu sebagai orang berdosa, engkau akan lupa penghiburan dan Injil Tuhan. Kenapa banyak orang tidak lagi peduli Injil Tuhan? Karena mereka tidak lagi sadar mereka orang berdosa. Kalau orang ada luka atau orang ada penyakit, lalu dia datang ke dokter, dokter tidak memberikan teguran apapun, ini orang akan binasa. Bayangkan saudara pergi ke dokter dengan ada benjolan sebesar bola tenis di tangan saudara. Saudara panik, ini benjolan apa di tangan? Lalu saudara pergi ke dokter, dok, tangan saya ada benjol sebesar bola tenis, ini apa ya? Ini kanker atau tumor atau apa? Lalu dokter mengatakan, oh nggak apa-apa, itu baik-baik saja. Loh ini nggak baik dok, ini bengkaknya begitu besar, sakit. Nggak apa-apa, kamu tetap tampan kok. Meskipun tanganmu ada bengkak, tanganmu malah unik. Nggak ada orang punya hiasan sebesar itu. Jadi kamu tidak perlu cari hiasan. Bengkak di tanganmu jadi hiasan. Kamu kelihatan bagus, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu penting, kamu spesial. Ini dokter gila. Harusnya dokter bilang, tanganmu kenapa? Gak tahu dok, ini kenapa? Oh bahaya, harus diobati, harus operasi, harus dirawat. Ini baru dokter yang benar. Sekarang, apakah hamba Tuhan seperti itu? Waktu lihat jemaat mengatakan, oh kamu orang hebat, kamu orang spesial, Tuhan cinta kamu. Atau dia mengingatkan jemaat, kamu orang berdosa, mari kembali dari dosamu. Jangan jadi orang yang menyengsarakan orang lain. Jangan jadi orang yang ikut membuat dunia ini jadi tempat yang mengkhawatirkan bagi orang lain. Mari bertobat, mari datang ke Tuhan, mari tinggalkan dosa. Hamba Tuhan yang masih mengatakan demikian adalah hamba Tuhan yang sejati. Itu sebabnya saya sangat bersyukur jika Tuhan masih bangkitkan hamba Tuhan seperti itu. Tetapi orang-orang seperti pendeta Bigman Sirait sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Siapa yang teruskan? Adakah anak-anak muda yang akan teruskan? Atau hamba-hamba Tuhan yang akan meneruskan pelayanan dari pendeta Bigman? Apakah masih punya semangat yang sama untuk menegur dosa? Atau sudah jadi orang-orang yang cuma tahu menghibur jemaat tanpa tahu memberikan teguran terhadap dosa? Kalau cuma tahu memberikan penghiburan itu bahaya. Orang sakit perlu diperingatkan akan sakitnya.
Tuhan Yesus, maaf, Allah pernah mengatakan di dalam perjanjian lama, kalau nabiku saya perintahkan menegur orang, lalu dia tegur orang, orang itu tidak bertobat, maka orang itu binasa karena dosanya, dan hambaku yaitu nabi tidak aku hukum. Tapi kalau nabiku tidak mau memberikan peringatan, tidak mau berkhotbah menegur dosa, lalu umatku binasa, maka mereka binasa karena dosa mereka, tapi aku akan memperhitungkannya dari hambaku yang tidak bicara. Hati-hati hamba-hamba Tuhan, tegurlah dosa, peringatkan jemaat, ingatkan bahwa mereka ada di dalam bahaya besar. Dosa bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Dosa kelihatan kecil, tapi bisa menghancurkan manusia. Di dalam laut, di tempat yang dalam sekali, ratusan atau ribuan meter di bawah permukaan air, ada tempat yang sudah tidak bisa ditembus cahaya, menjadi gelap sekali. Lalu tempat gelap itu dihuni oleh binatang-binatang yang memakan binatang lain, karena tidak ada tumbuhan di dalam kedalaman laut yang tidak ada cahaya lagi. Lalu di dalam laut seperti itu ada ikan-ikan yang mempunyai terang dari sumut. Lalu ada ikan-ikan yang tinggal di dasar laut, sembunyi di bawah pasir, kemudian keluarkan sumut yang ada cahaya yang bisa goyang-goyang. Wah, ikan yang lebih kecil lihat, wah ini ada apa ya? Kok ada benda bercahaya goyang-goyang kecil? Menarik sekali. Ikan-ikan kecil menyangka ini adalah cacing makanannya. Maka dia akan mendekat, dia pikir ini cacing, aku bisa makan, ini cuma kecil kok, saya bisa telan. Waktu dia mendekat mau telan, tiba-tiba ikan pemilik sumut yang jadi pancingan itu keluar dari bawah pasir, langsung telan ikan yang akhirnya jadi korban. Inilah dosa. Dosa menggoda kita dengan hal-hal yang kelihatan kecil, kelihatan lucu, kelihatan tidak ada jahatnya, kelihatan tidak ada bahayanya. Oh, cuma begini gak apa-apa dong, saya bisa melakukannya. Semua orang melakukan, akhirnya dia mulai lakukan, dan dosa langsung menjerat dia. Waktu saya kuliah, saya punya pengalaman satu orang teman yang nangis. Dia mengatakan, saya tidak tahu bagaimana lepas. Saya tanya, lepas apa? Saya mau lepas dari kecanduan. Kecanduan apa? Saya tidak bisa tidak cari perempuan. Saya tidak bisa tidak cari pelacur. Hawa nafsu saya tidak bisa dikendalikan. Saya mau cari pelacur, harus cari, padahal saya sudah sakit. Saya sudah dapat penyakit kelamin. Saya sangat sakit. Kalau buang air pasti ada darah. Saya sudah menderita seperti ini pun tidak bisa lepas. Harus cari pelacur. Wah, saya lihat dia kasihan sekali. Sambil nangis dia mengatakan, saya tidak bisa lepas dari dosa. Anak-anak muda jangan main-main dengan dosa. Dosa kelihatan tidak berbahaya, tapi sekali kau terjerat, selamanya engkau jadi budak dosa. Itu sebabnya Roma 6 sangat penting. Apakah engkau hamba dosa atau hamba Tuhan? Jika engkau hamba dosa, engkau akan mati karena dosa, dan hidupmu akan merusak orang lain. Tapi jika engkau adalah pengikut Tuhan, jika engkau adalah hamba Tuhan, maka kehidupan dari Kristus akan menjadi kehidupanmu, dan engkau akan hidup di dunia ini dengan menjadi berkat bagi orang lain. Maka jangan salah pilih. Saya minta saudara malam hari ini sadar tentang posisi saudara. Lalu malam hari ini ambil keputusan ikut Tuhan. Jangan tinggalkan peringatan Tuhan. Jangan buang berita Injil. Jangan tolak ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan dengan menarik saudara kembali kepada Dia. Itu sebabnya di dalam surat Roma pasal 6, Paulus mengingatkan, kamu adalah hamba. Jika Tuhanmu Kristus, Dia penuh cinta kasih, Dia akan mencintai engkau, Dia akan memimpin kau, Dia akan menyelamatkan kau, Dia akan membenarkan engkau dengan pengorbanannya, Dia akan memberikan kamu status sebagai miliknya. Tapi jika engkau hamba dosa, setanlah yang menjadi tuanmu, dan dia akan perbudak engkau, dan dia tidak peduli tentang engkau. Setan tidak peduli manusia. Setan cuma mau menghancurkan hidup manusia. Setan senang kalau manusia rusak. Setan senang kalau manusia binasa. Tetapi Tuhan tidak mau manusia binasa. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Maka saya sekarang akan membagi khotbah dalam dua bagian. Bagian pertama saya akan beritakan mengenai apa itu dosa menurut apa yang Paulus tulis di dalam surat Roma. Nah, kita tidak baca satu persatu, tapi saya akan rangkum di dalam teologi dari surat Roma mengenai apa itu dosa. Di dalam surat Roma, Paulus mengatakan di dalam pasal yang pertama, dosa adalah ketika orang mengganti Tuhan dengan berhala. Tuhanlah pemberi kebaikan dalam hidup, tapi orang malah menyembah berhala.
Tuhanlah pemberi kebaikan dalam hidup, tapi kita tidak mau jadi orang Kristen yang baik. Kita malah menjadi orang yang main kuasa gelap. Kita menjadi orang yang pakai setan untuk bikin hidup kita lebih baik. Setan adalah musuh yang sudah ditaklukkan oleh Kristus. Alkitab mengatakan, lawanlah setan dan dia akan lari daripadamu. Tapi orang Kristen malah tidak mau Tuhan, malah mau setan yang sudah ditaklukkan. Banyak orang Kristen main kuasa gelap. Banyak orang Kristen senang mengaitkan Tuhan dengan semua dongeng-dongeng dari dunia. Banyak orang Kristen main kuasa-kuasa di luar Tuhan. Ini bodoh bukan main. Kenapa ambil kuasa lemah? Padahal Kristus adalah yang memiliki kuasa terkuat. Setan lemah, kuasa jahat lemah, kuasa gelap lemah. Kristuslah yang kuat. Saya tidak takut dengan kuasa gelap, karena kuasa gelap tidak sanggup melakukan apapun kepada orang yang dikuasai oleh Kristus. Kristus itu sang pemenang. Alkitab mengatakan iblis dilempar ke dalam dunia karena dia kalah oleh pasukan malaikat yang merupakan tentaranya Kristus. Dan di bumi, malaikat yang jahat, yaitu para setan dan seluruh kuasa gelap, akan dihancurkan oleh Kristus di dalam kedatangan yang kedua. Paulus mengatakan, segera Kristus akan datang dan dia akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Orang Kristen mempunyai kedudukan begitu spesial karena diberikan kemenangan. Setan akan diinjak karena Kristus sudah menang atas dia. Tapi kenapa orang Kristen begitu bodoh? Sudah tahu setan akan jadi tumpuan kaki Kristus, sudah tahu dia akan diinjak dan dikalahkan, masih ikut dia. Oh, orang Kristen yang bodoh. Kapan kau mau pintar sedikit? Kapan kau mau berhikmat sedikit? Kapan kau mau berhenti bodoh dan terus ikut kuasa yang sudah kalah? Saudara, ketika Yosua pimpin orang Israel setelah mereka mengalahkan penduduk di Kanaan, Yosua langsung mengatakan, pilihlah pada hari ini. Engkau mau ikut Tuhanku, aku dan seisi rumahku, aku akan menyembah Tuhan. Tapi kamu pilih, mau menyembah mana? Mau Tuhan atau mau berhala di Babel? Atau mau sembah dewa-dewa Kanaan yang puing-puingnya ada di sekitar kamu? Ini kan ledekan, ini sindiran. Kamu mau menyembah dewa Kanaan? Dewa Kanaan sudah kamu hancurkan. Iblis sudah kamu hancurkan. Kenapa masih mau ikut dia? Kristus sudah menghancurkan kuasa setan. Kenapa masih digoda oleh kuasa setan? Nah, itu sebabnya, hai orang Kristen, berhenti menyembah berhala, berhenti menyembah kuasa gelap, berhenti berpikir kuasa gelap ada kekuatan. Kuasa gelap tidak punya kekuatan di hadapan Kristus. Datanglah kepada Kristus dan setan akan lari daripadamu. Ini kalau orang Kristen masih nggak mengerti, dia akan bodoh seumur hidup. Bagi saya, orang yang main kuasa gelap tidak menakutkan, tapi bodoh. Hei orang bodoh, berhenti main kuasa gelap, tinggalkan kuasa gelap, datang kepada Kristus dengan menangis. Mohon Tuhan ampuni saya milikmu. Usirlah setan dan segala kuasa jahatnya dari hidup saya. Ini hal pertama yang dikatakan, dosa adalah mengganti Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Iblis bukan Tuhan, kuasa gelap bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan, Allah lah Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah anak tunggalnya, dan rohnya mengalahkan segala kuasa jahat dan dosa. Itu sebabnya mari datang ke Tuhan. Roma 1 mengatakan, apa itu dosa? Dosa itu menyembah berhala. Dosa itu menyembah yang bukan Tuhan, meskipun seluruh berkat datangnya dari Tuhan. Tuhan memberi berkat, mengapa engkau mencinta yang lain? Tuhan memberi berkat, kenapa engkau tidak datang kepada dia? Tuhanlah yang pelihara hidupmu, kenapa engkau tidak mencintai dia lebih dari apapun? Nah, ini di dalam Roma pasal yang pertama, dosa adalah mengganti Tuhan dengan berhala. Lalu di dalam Roma pasal yang kedua, dosa adalah kehidupan cemar yang melanggar setiap peraturan dari Tuhan yang menetapkan moral dengan standar yang tinggi. Tuhan memberikan hukum supaya umat Tuhan hidup dengan moral yang tinggi. Tidak sembarangan hidup, tidak malas, tidak mencuri, tidak berzina, tidak merusak orang lain, tidak menghancurkan orang lain. Hidup adil, hidup dengan benar, hidup dengan tidak menipu. Ini standar tinggi yang Tuhan berikan lewat Taurat dan firman-Nya. Setelah Tuhan memberikan standar sedemikian tinggi, manusia mulai belajar, wah, ternyata firman Tuhan memberikan moral paling bagus dibandingkan apapun. Di dalam abad yang pertama akhir dan masuk ke dalam abad kedua, ada seorang yang namanya adalah Clement. Clement adalah seorang yang lahir di Athena. Papa mamanya menyembah dewa-dewa Romawi. Lalu dia diajak pergi ke kuil berhala. Dia heran karena dia lihat cerita di kuil berhala itu. Ada
dewa namanya Jupiter, atau bahasa Yunaninya Zeus. Ini dewa punya banyak istri simpanan. Dia kaget, dewa kok punya istri simpanan, lalu punya anak haram di mana-mana. Waduh, ini dewa kok begini? Ada banyak orang lahir dari seorang perempuan yang ternyata adalah istri gelapnya Zeus. Ini bikin Clement heran. Kok ada agama mengajarkan dewa yang kotor begini, yang etikanya kacau, yang pernikahannya nggak beres? Wah, dia nggak mau menyembah. Dia bilang, saya tidak mau ikut agama Romawi, saya tidak mau ikut agama Yunani. Ini agama mengajarkan dewa-dewa yang selingkuh, saya nggak mau ikut. Nah, Clement meskipun bukan orang Kristen, mempunyai hati nurani yang baik. Banyak orang Kristen tidak punya hati nurani yang baik. Pendetanya sudah terbukti berzina, tetap diikuti. Pendetanya sudah punya simpanan, tetap jadi anggota jemaat dari gereja itu. Ini orang Kristen bodohnya bukan main. Kalau pendetamu sudah selingkuh, pendetamu sudah berzina, dia tidak berhak mengajar engkau. Suruh dia turun dari mimbar, pecat dia dari jadi pendeta. Pendeta tidak hidup suci, berhentikan dia jadi pendeta. Tapi pendeta sudah selingkuh, tetap bisa disanjung, tetap punya jemaat yang banyak. Pendeta sudah korupsi uang gereja, untuk istrinya punya karir di Hollywood, tetap dipuja sama jemaatnya di Singapura. Banyak orang Kristen lebih bodoh dari orang-orang dunia. Clement mengatakan, saya nggak mau ikut agama Yunani, saya tidak mau ikut agama Romawi. Ini dewa-dewanya tidak setia sama istri, saya nggak mau. Maka orang tanya dia, loh, kalau kamu nggak mau ikut agama Yunani, nggak mau ikut agama Romawi, lalu kamu mau agama apa? Dia bingung. Agama apa yang Tuhannya, moralnya tidak bercacat? Dia cari di Athena, nggak dapat. Dia cari di seluruh Yunani, tidak dapat. Maka dia pergi ke Asia Minor, dia pergi ke Turki, dia cari di Efesus, dia cari di mana-mana, nggak ketemu. Dia coba turun ke selatan, dia jalan sampai ke Alexandria di Afrika, di Mesir. Sampai di Mesir, di kota Alexandria, dia berjumpa dengan seorang Kristen. Dia tanya, engkau pemimpin agama? Orang Kristen ini bilang, iya, saya pemimpin agama dari agama Kristen. Agama Kristen Tuhannya seperti apa? Saya capek dengan dewa-dewa yang moralnya rusak. Orang ini mengatakan, Allah kami adalah Allah yang suci, Allah yang tidak pernah tidak adil, Allah yang tidak pernah melakukan hal-hal yang cemar. Allah kami adalah Allah yang kudus. Wah, Clement kaget, yang seperti ini yang saya mau. Maka dia mulai belajar kitab suci, dia mulai membaca, dan dia kaget. Inilah yang saya cari, inilah yang mengajarkan hidup suci. Saya mau jadi pengikut dari Tuhan ini. Maka dia minta dibaptis. Dia jadi orang Kristen, dan dia menjadi pengajar Kristen yang penting, yang pertama di luar para rasul dan para nabi dan penulis Alkitab. Penulis Alkitab adalah pengajar utama. Tapi setelah itu muncul orang namanya Clement, menjadi hamba Tuhan yang melayani di Alexandria. Dia mengajar bahwa hanya agama Kristen yang mengajarkan moral tanpa cacat. Agama Kristen mempunyai Kristus sebagai panutan, dan Kristus tidak pernah berdosa. Kristus tidak pernah berzina. Kristus tidak pernah punya banyak istri. Kristus tidak pernah merugikan orang lain. Kristus tidak pernah mengatakan kalimat bohong. Kristus tidak ada dosa satupun. Ini tidak pernah ada di dalam dunia. Tidak ada agama punya pemimpin yang tidak berdosa. Hanya agama Kristen. Kamu mau jadi orang beragama Islam, pemimpin dan pendiri agama Islam sendiri punya banyak istri. Bahkan ambil satu orang yang masih sangat muda, usianya dijadikan istri. Saudara mau jadi pengikut siapa? Hanya Kristus yang tidak bercacat. Maka hanya agama Kristen yang memberikan standar moral paling tinggi. Kalau begitu, apa itu dosa? Dosa berarti saya mengabaikan standar moral Tuhan dan hidup dengan moral yang rusak. Jadi dosa itu apa? Dosa adalah moral yang rusak. Tapi moral rusak bikin kita ikut hawa nafsu, dan hawa nafsu itu mematikan kita. Hawa nafsu bikin kita tidak lagi bisa menikmati kesenangan. Ada satu orang datang ke saya, lalu kasih saya kopi. Dia ahli sekali bikin kopi. Saya cicipi kopi itu, saya bilang kopinya enak. Dia tanya, ada rasa apa saja di dalamnya? Saya bingung, saya kurang bisa tahu rasanya. Lalu dia tanya saya, kamu suka makan sambal? Saya bilang, iya. Jangan. Oh, jangan. Saya suka sambal. Kenapa nggak boleh makan sambal? Sambal bikin lidahmu tidak peka lagi. Oh, begitu ya. Jadi kalau sudah makan sambal, lidah kurang bisa deteksi rasa dari kopi yang beragam. Maka dia suruh saya puasa sambal. Dan saya jarang makan sambal. Tapi di retreat di sini dapat sambal enak terus, susah berhenti. Tapi dibilang jangan makan sambal. Kenapa nggak boleh makan sambal? Karena sambal bikin lidah tidak peka. Saya mau berikan ini sebagai contoh. Dosa pun bikin hati nuranimu tidak peka.
Orang kalau satu kali berbuat dosa, hati nuraninya mulai hancur, mulai mati, mulai tidak menganggap dosa itu dosa. Saya satu kali waktu masih SMP, lihat ada tas mama saya terbuka, lalu di dalamnya ada lembaran 20.000 menonjol keluar. Ini lembaran 20.000 seperti memanggil-manggil saya. Hei Jimmy, aku 20.000, ambillah aku. Ini uang mama, saya nggak boleh mencuri. Tapi uang itu seperti bilang, ayolah ini cuma pinjam. Nanti kalau kamu sudah kerja, bayar cicil ke mama. Oh ya, waktu itu saya ingat, saya koleksi pisau-pisau lipat. Lalu ada satu pisau lipat, saya mau beli tapi uangnya kurang. Saya punya uang, waktu saya lihat, wah kurang berapa? Kurang 20.000, kok bisa pas ya? Jadi uang 20.000 mengatakan, akulah solusi dari problemmu. Mengapa manusia khawatir? Karena kurang 20.000. Nah itu kata uangnya. Jadi saya mulai dekat, lalu saya ambil. Waktu saya ambil, saya masukkan kantong. Langsung jantung mulai duk. Kenapa saya takut? Karena saya belum pernah mencuri sebelumnya. Lalu saya pikir, sudah dapat 20.000. Sekarang saya mau jalan ke toko buku yang jual pisau lipat. Saya mau beli pisau lipatnya. Sekarang uangnya sudah cukup. Waktu di jalan, hati saya hancur. Hati saya terus bilang, hei maling, kembalikan. Hei maling, kembalikan. Waduh, tegurannya keras sekali. Tapi saya paksa, saya lawan hati nurani saya. Akhirnya waktu saya sampai ke toko buku itu, ada satpam berdiri di depan. Saya langsung takut. Ini satpam kok tahu saya mencuri? Padahal satpamnya nggak tahu. Orang kalau sudah berdosa, semuanya dia takuti. Lihat satpam takut, lihat tukang sapu jalanan takut, lihat apapun takut. Wah, ini satpam tahu saya mencuri. Satpam itu kumisnya tebal, kumisnya gerak-gerak, sambil senyum ke saya. Selamat pagi, silakan datang, silakan belanja. Dia nggak tahu saya mencuri ternyata. Bagaimana mungkin dia tahu? Ya sudah, tenangkanlah hatimu. Jadi saya masuk, saya beli pisau lipat itu, lalu saya pulang, hati saya hancur. Saya maling, saya pencuri. Saya lihat pisau lipatnya, saya nggak senang lagi. Saya mau minta ampun ke mama. Lalu mama saya panggil saya, Jimmy, sini. Wah, celaka, saya ketahuan. Akhirnya saya langsung dengan sedih bilang, maaf, saya ambil 20.000, kok mama bisa tahu? Mama bilang, saya nggak tahu. Loh, mama panggil saya kenapa? Mama mau suruh kamu beli garam. Oh itu, jadi mama nggak tahu? Enggak, tapi karena kamu ngaku, jadi tahu. Waduh, saya sekarang ngaku dosa sendiri. Lalu mama saya bilang, saya nggak terlalu peduli kalau saya hilang 20.000. Yang saya khawatir kalau kamu hilang hati nurani. Karena sekali mencuri kamu akan dak-dikduk. 2 kali mencuri cuma dak-duk. 3 kali mencuri cuma dak. 4 kali mencuri, jantungnya bilang, nyamanlah jiwaku. Kenapa bisa nyaman? Karena terbiasa mencuri. Nah itu, maling terbiasa mencuri, tidak lagi rasa ada gangguan. Moralnya sudah rusak. Dosa bikin moral, standar moral dalam hati kita rusak. Dosa bikin kita tidak lagi bisa bedakan mana pantas, mana tidak. Orang-orang yang korupsi sudah ditangkap, masih punya uang begitu banyak untuk sogok orang sehingga bisa dapat fasilitas penjara yang enak. Penjara pun bisa ada beda fasilitas. Ada penjara fasilitas VIP, di mana orang yang di penjara masih bisa liburan ke Bali. Enak ya? Kamu aja gak bisa liburan ke Bali kan? Yang di asrama peraturannya ketat. Penjara peraturannya bisa lebih longgar daripada asrama. Waduh, kalau begitu enak ya, sudah korupsi bisa bayar uang, penjara pun tenang. Nah inilah orang jahat, sudah tidak lagi peduli. Hati nuraninya tidak lagi menegur dia. Inilah yang kedua, dosa membuat hati nuranimu mati. Jangan berbuat dosa, karena kamu akan mengorbankan hati nuranimu. Hati yang Tuhan karuniakan untuk menegur kita, untuk membimbing kita di jalan yang suci, akhirnya rusak dan tidak lagi bicara. Oleh karena kita sudah terlalu banyak mengkompromikan diri dan menjalankan kehidupan penuh dosa. Ini hal yang kedua yang dicatat Paulus di dalam Roma pasal yang kedua. Lalu di dalam pasal yang ketiga, dia mengatakan dosa adalah perlawanan terhadap wahyu Tuhan. Makin Tuhan bicara, makin dilawan. Makin Tuhan bicara, makin ditolak. Makin Tuhan bicara, makin dihancurkan. Inilah yang dilakukan Israel. Israel tidak mau dengar nasihat Tuhan. Waktu nabi-nabi berkhotbah, mereka marah. Nabi, jangan tegur kami. Kalau kamu berani tegur kami, saya bunuh kamu. Ada seorang raja, namanya adalah Yoyakim. Dia ditegur oleh Yeremia. Tapi dia ambil tulisan surat dari Yeremia. Dia robek-robek surat itu. Dia masukkan ke api. Dan dia mengatakan, saya tidak peduli firman. Kamu pikir saya takut? Saya raja.
Tidak ada yang bisa menakut-nakuti saya. Akhirnya robekkan surat-surat Yeremia yang berisi teguran untuk raja dirobek, dimasukkan ke api. Tuhan marah sekali karena raja Israel menolak teguran. Semua orang Israel tidak mau dengar suara Nabi. Suara Nabi tidak mau didengar. Orang sudah memalingkan telinganya dari mendengar kebenaran dan lebih suka mendengar dusta. Saya berdoa supaya saudara semua jadi orang yang telinganya dibuka untuk kebenaran. Telingamu untuk kebenaran, bukan untuk dusta. Jangan berikan telingamu kepada dustanya setan. Saya setiap kali berkhotbah, saya berkhotbah dengan hati yang berat. Ada yang tanya sama saya, Pak, cara berkhotbah itu bagaimana? Saya jawab, saya juga kurang tahu. Saya cuma tahu hati saya berat ingin sampaikan banyak sekali pesan supaya saudara tidak terus-menerus dikuasai oleh setan. Jangan berikan telingamu kepada dusta, meskipun dusta seperti menyenangkan. Saudara kalau dengar kalimat dusta lalu senang, itu berarti saudara senang dibohongi. Banyak orang senang dibohongi. Banyak orang senang dipuji meskipun dia tidak layak dipuji. Orang jelek kalau ada orang bilang kamu ganteng, senang kan? Wah, kamu tampannya, thank you. Kamu ganteng, saya tahu itu bohong, tapi bohong itu menyenangkan. Tapi kalau ada orang jujur, mukamu kok jelek, wah sembarangan. Kamu kenapa kurang ajar begitu? Gak boleh bilang saya jelek. Loh kan itu fakta. Memang fakta itu fakta, tapi saya gak mau dengar. Atau mungkin saudara mengatakan, Pak Jimmy kok langsing sekali. Wah, saya senang dengarnya. Apa? Boleh diulangi? Bapak kok langsing sekali? Thank you. Bapak badannya fit dan tidak perlu berubah. Terima kasih. Tapi itu bohong, itu dusta. Orang senang dusta, tapi tidak mau kebenaran. Padahal Tuhan tahu kebenaran akan membuat kita hidup. Kebenaran akan membebaskan kita dari dustanya setan. Nah itu sebabnya di dalam Roma 3, Paulus mengingatkan dosa adalah mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan anugerah Tuhan, mengabaikan panggilan Tuhan. Waktu Tuhan panggil jangan abaikan. Waktu Tuhan mau tarik kita jangan. Tuhan mau panggil kita kembali kepada Dia. Nah itu sebabnya saya berbicara tentang 3 hal ini yang adalah dosa di dalam pengertian Roma 1 sampai 3. Di dalam bagian lain dari surat Roma banyak pengajaran tentang apa itu dosa. Tapi saya fokuskan khotbah hari ini ke dalam 3 hal tadi. Apa itu dosa? Dosa berarti saya menyembah yang lain meskipun Tuhanlah yang berkuasa dan menjadi sumber berkat bagi saya. Yang kedua, dosa adalah pelanggaran terhadap moral dan akhirnya nurani saya rusak karena saya terus melakukan dosa. Yang ketiga, dosa adalah penolakan terhadap firman, penolakan terhadap Injil, penolakan terhadap panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kita, jangan tolak, jangan keraskan hati, jangan gengsi. Gak perlu gengsi di hadapan Tuhan. Saya cuma orang berdosa yang tidak malu mengakui dosa, mengakui saya perlu Tuhan. Saudara jangan jadi orang gengsi. Semua orang kalau dipanggil Tuhan, mari datang ke Tuhan. Kalau Tuhan hari ini menarik saudara bertobat, mari jangan keraskan hati. Mari bertobat dan kembali ke Dia. Nah maka 3 efek dosa ini harus dihancurkan. Bagaimana efek dosa dihancurkan? Dengan cara Tuhan panggil manusia kembali, memberi anugerah di dalam Kristus. Maka Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus datang untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan dengan cara Dia jadi korban bagi kita. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak pikirkan dirinya, yang Dia pikirkan adalah saudara dan saya. Orang-orang jahat yang cuma tahu berdosa. Tapi untuk orang-orang jahat yang cuma tahu berdosa ini, Yesus rela mati bagi kita. Yesus rela mati bagimu. Yesus rela mati bagi saya. Dia mau disalib demi saudara dan saya. Karena saudara dan saya orang berdosa yang penuh cacat, tapi Dia tetap mencintai kita. Itu sebabnya mari kita sadar akan dosa kita. Karena begitu kita disadarkan akan dosa, kita jadi sadar betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi kita.